Jemaat Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali menghadap Tuhan dalam ibadah, dalam rangka memperingati Hari Raya Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus. Kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu. Tema ibadah kita pada hari ini adalah roh kehidupan. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami telah berbuat dosa dan tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kasihanilah kami, ya Allah. Ampunilah kami akan kesalahan kami, serta pimpinlah kami kepada hidup yang kekal oleh pertolongan Roh Kudus. Amin.
Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, aku memberitakan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa-dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Maka dengarlah apa yang tersurat dalam surat Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-6 dan ke-7 demikian. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Aba. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jemaat Tuhan, maka sekarang dengarlah amanat hidup baru yang menjadi dasar bagi kita untuk bersikap dan bertindak dalam keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 hingga 26 demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa untuk memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan renungan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tidak ada hikmat yang kami miliki sehingga kami layak untuk mendengar, berbicara, dan mengerti akan kehendak-Mu. Oleh sebab itu, hadirlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, mengajar kami dalam kebenaran-Mu. Dengan demikian kami memiliki pegangan hidup untuk menjalani hidup kami di tengah-tengah persoalan. Berfirmanlah kepada kami, sebab kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan kita diambil dari Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39 dan kemudian Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39 dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan hingga ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, berbahagialah kami mendengarkan firman Tuhan yang memelihara dan yang melakukannya di dalam dan di sepanjang kehidupannya. Jemaat Tuhan, coba bayangkan bahwa di antara sekian banyak orang yang datang ke Yerusalem pada peristiwa perayaan Hari Raya Pentakosta itu, saudara-saudara adalah salah satu dari mereka. Saudara-saudara mendengar seperti suara gemuruh angin yang sangat kencang. Saudara-saudara mendengar dan melihat para rasul fasih berbicara dalam beraneka ragam bahasa bangsa lain. Tentu saudara-saudara akan merasa heran, bingung, dan juga takjub. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Atau katakanlah bahwa saudara-saudara adalah salah satu dari para rasul yang menerima pencurahan Roh Kudus itu. Bagaimana perasaan saudara-saudara? Tentu saudara-saudara akan merasa bangga dan bahagia. Itu pasti. Jemaat Tuhan, pengandaian ini menghantar kita kepada pertanyaan-pertanyaan seperti, masih adakah peristiwa seperti itu di zaman sekarang ini? Pertanyaan ini juga memiliki nada yang sejajar dengan pertanyaan lainnya. Misalnya lagi, mengapa zaman Alkitab Tuhan begitu dekat dengan manusia, berbicara langsung, dan sebagainya? Mengapa para malaikat tidak lagi mendatangi manusia seperti dulu di zaman sekarang? Itu pertanyaan-pertanyaan yang senada. Jemaat Tuhan, hari itu adalah Hari Raya Pentakosta. Hari Raya pengucapan syukur hasil panen gandum. Pentakosta dirayakan selama 7 minggu berturut-turut menurut kebiasaan orang Yahudi. Nampaknya
hari itu adalah minggu pertama dari perayaan Pentakosta. Tetapi saudara-saudara, hari itu menjadi hari Pentakosta yang berbeda dari hari raya Pentakosta yang sudah pernah terjadi. Tepatnya, hari itu menjadi hari raya Pentakosta yang diwarnai Allah dengan pencurahan Roh Kudus. Lalu, sebagaimana setiap peristiwa yang aneh atau dibuat dan dianggap aneh selalu menimbulkan kesan pro dan kontra. Lalu kesan itu pun menjadi aneh. Coba saudara-saudara perhatikan. Seorang pemimpin berbuat baik, tapi masyarakat menanggapinya lain. Masyarakat bilang itu perbuatan-perbuatan mencari muka, pencitraan, tebar simpati, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau pemimpin berkelakuan buruk, disebut dan dicaplah ia sebagai seorang penjahat. Seorang pemimpin yang tidak becus, dan sebagainya. Kalau sudah begitu, pertanyaannya adalah, mana sih yang benar? Mana sih yang harus dilakukan? Jemaat Tuhan, apa yang terjadi di Yerusalem pada hari itu seharusnya tidak menghanyutkan kita dalam suasana ketakjuban melulu. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa peristiwa itu sangat spektakuler. Ada tindakan Allah yang sangat hebat. Tetapi maksudnya tentu tidak cukup berhenti sampai di situ saja. Tidak cukup berhenti pada rasa kagum, takjub, dan sebagainya. Masing-masing orang seharusnya bertanya pada diri sendiri, mengapa peristiwa itu harus terjadi? Dan apa esensi di balik peristiwa itu? Adakah hal yang begitu istimewa sehingga Allah bertindak sedemikian rupa? Jemaat Tuhan, ada beberapa kali Yesus mengulang janjinya kepada para murid bahwa ia akan mengirim Roh Kudus bagi mereka. Sebab Yesus tahu bahwa para murid lemah dan rapuh sepeninggalan Yesus nanti. Di dalam kesendirian itu mereka butuh Roh Kudus untuk menguatkan mereka. Yesus tahu bahwa ada begitu banyak kekurangan dalam diri para murid. Lalu dengan Roh Kudus mereka akan diperlengkapi. Yesus tahu. Inilah yang lebih prinsip. Yesus tahu bahwa para murid telah kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah tidak ada dalam diri mereka. Inilah yang harus dikembalikan kepada para murid. Dan dengan demikian, mereka menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya.
manusia yang berisikan roh Allah. Selanjutnya, karena Roh Kudus ada dan bersama-sama mereka, maka mereka pun harus memberitakan kasih Allah yang mengasihi, yang mengampuni. Jemaat Tuhan, siapa yang layak menerima Roh Kudus? Jawabnya adalah siapa saja. Semua orang dilayakkan untuk menerima Roh Kudus. Hanya persoalannya, apakah seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus atau tidak? Sebab hal itu penting. Kepercayaan kepada Yesus Kristus inilah yang menuntun Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan seseorang. Kalau tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka Roh Kudus pun tidak hadir dan tidak ada di situ. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di Nazaret, menurut berita Injil, Yesus ditolak. Di Nazaret, menurut berita Injil, Yesus tidak mengadakan atau tidak melakukan mujizat. Tetapi di tempat lain, Yesus melakukan mujizat. Persoalannya adalah karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepada Yesus Kristus. Jadi, siapa yang layak menerima Roh Kudus? Mereka yang percaya, mereka yang beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup, yaitu roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudara boleh membandingkan dengan Yohanes pasal 7 ayat 37, ayat 38 dan ayat 39. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap orang berarti mengembalikan kemanusiaan manusia itu sendiri di hadapan Allah. Lalu perlulah setiap orang yang merasa kehadiran Roh Kudus untuk menyampaikan, untuk menyebarkan kebaikan Allah itu pada setiap orang, agar melalui pemberitaan itu orang-orang menjadi percaya, orang-orang juga akan menerima Roh Kudus, lalu kemanusiaan itu benar-benar kembali seperti semula.
manusia yang manusiawi, manusia yang mencitrakan kemuliaan Sang Pencipta. Lalu dari situlah Roh Kudus itu menjadikan sebuah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang dikehendaki oleh Allah seperti sedia kala di awal penciptaan. Hidup yang memuliakan Allah, bukan sekedar hidup atau asal hidup. Inilah makna yang terdalam dari pencurahan Roh Kudus, mulai dari para rasul, gereja-gereja, dan kita secara pribadi. Kiranya Roh Kudus menuntun saudara-saudara untuk senantiasa menciptakan kehidupan yang baik, yang mulia di antara sesama dan di hadapan Sang Pencipta. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat kita dan mengakhiri doa syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, syukur kami kepadamu adalah kami boleh mengambil bagian di dalam menyambut dan memperingati Hari Raya Pentakosta dan Hari Pencurahan Roh Kudus. Biarlah peristiwa itu benar-benar kami pahami dan benar-benar hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menyatakan kebaikan Allah itu bagi setiap orang. Bapa di sorga, tolonglah kami sebagai gereja-gerejamu untuk menyampaikan dan menyatakan semuanya itu kepada dunia, agar dengan demikian dunia pun dan kehidupan ini penuh dengan sukacita yang bersumber dari Engkau sebagai Tuhan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk tugas dan tanggung jawab kami dalam pelayanan kami sebagai gereja-gerejamu. Kiranya di hari Raya Pentakosta dan Pencurahan Roh Kudus ini kami dibangkitkan kembali, diberikan semangat untuk melanjutkan perjuangan kami melalui seluruh pelayanan kami. Dimanapun kami sebagai gereja-Mu, biarlah kami menjadi garam dan terang-Mu yang menyatakan
kebaikan bagi setiap orang. Kami berdoa bagi pemerintah kami, berkati mereka, agar mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik, menuju pada kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Kami berdoa bagi kehidupan kami dalam seluruh situasi dan kondisi yang kami hadapi. Berkati kami di sana, di tengah-tengah keluarga ataupun masyarakat kami. Bapa di sorga, kami tidak tahu persoalan-persoalan yang akan kami hadapi di masa-masa mendatang. Namun kami memiliki keyakinan bahwa melalui penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami dikuatkan dan dimampukan untuk mengatasi dan melewati seluruh persoalan itu. Sertai kami akan hari-hari yang kami lalui. Buatlah waktu-waktu itu menjadi waktu yang lebih baik daripada waktu-waktu yang pernah kami lalui. Inilah syafaat kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita menyatakan iman kita. Marilah kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, marilah kita mengumpulkan persembahan kita sebagai tanda atau ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup dan kerja yang kita jalani. Kita mendasari rasa syukur itu melalui surat Efesus pasal 5 ayat 2. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.